Saya ingin sekali menghabisi Prabu Angling Dharma dengan tangan saya sendiri. Tuan mau yang lebih besar lagi? Tidak. Dia pengikut Giliwara yang berhasil melarikan diri sewaktu mau dihukum pancung. Ayo! Tapi ilmu Hanitu sana sini tidak bisa ditembus dengan ilmu Halimun. Kali ini Angling Dharma akan bertekuk lutut dengan tubuh yang hancur. Gusti Prabu, Gusti Dewi. Oh, ini pasti putra Gusti Prabu. Sudah besar sekali. Maaf Gusti Dewi, siapa namanya? Angling Kusuma. Angling Kusuma. Oh. Episode ini dimulai dari Malwapati, di mana pada saat itu tampak Suliwah sedang berkunjung pada Prabu Angling Dharma dan Permaisuri Sekarwangi yang sedang bersama putra kecil mereka, yaitu Angling Kusuma. Tabib muda tersebut pangling terhadap Angling Kusuma yang ternyata sudah besar. Itu pertanda bahwa Suliwah sudah cukup lama tidak berkunjung ke Malwapati setelah ia pulang ke Kalinggapura. Memang setelah tragedi penyerangan kedua Sudawirat di Malwapati, Suliwah pun kemudian menuju Kalinggapura, sebab ia sebenarnya telah diangkat sebagai senopati perang di negeri tersebut. Namun sepertinya ia telah melepas semua seragam keprajuritannya di Kalinggapura dan memilih untuk menjadi pendekar biasa yang andil dalam membela kebenaran. Banyak sekali peristiwa yang saya alami. Sampai musibah menimpa Dinda Galuh dan Guru Masura. Ya, saya sedih sekali kehilangan mereka. Betul, Liwa. Mereka adalah orang yang sangat kucintai. Setelah mengunjungi Prabu Angling Dharma, Suliwah pun kemudian tampak bersama Patih Batik Madrim yang sedang berkuda mengelilingi kota Raja Malwapati. Patih Malwapati itu pun kemudian membicarakan tentang Sudawirat yang sudah tidak pernah lagi menyerang Malwapati. Hal itu justru membuat sang patih menjadi curiga, dan ia pun berpikir bahwa kemungkinan besar Sudawirat sedang mempersiapkan sesuatu untuk mengalahkan Prabu Angling Dharma yang telah membuat ilmu rengkah gunungnya tidak berdaya dengan ilmu Halimun. Musuhmu memiliki ajian Halimun. Apa yang akan kamu lakukan, Liwa? Saya akan mencari guru yang menguasai ajian Halimun. Lalu saya akan mempelajari ajian itu. Ya, itu yang kumaksud. Jadi maksud Gusti Patih, Sudawirat akan datang kemari lagi setelah dia memiliki ajian Halimun. Betul. Dan itu benar-benar mengerikan. Karena tidak ada lagi tameng untuk melindungi diri dari serangan ajaran Kak Gunung, Liwa. Iya. Ya, Patih Batik Madrim memang sangat cerdas, pemikirannya pun luar biasa dan sangat tepat. Karena kenyataannya memang benar, Sudawirat kini telah menguasai aji Halimun dari guru barunya, yaitu Abicaraka, seorang tukang sihir yang berasal dari Gua Buaya Tidur. Dengan demikian, Durgandini pun yakin jika murid sekaligus jagonya itu mampu dengan mudah mengalahkan Prabu Angling Dharma. Setelah itu, Suliwah dan Batik Madrim pun kemudian segera menemui sang Prabu untuk menyampaikan pemikiran mereka barusan. Dan ternyata, sebenarnya sang Prabu pun telah berpikir tentang hal tersebut. Memakai miang bambu ataupun barang lain yang mampu mengganggu pemusatan pikiran dia, sifatnya masih untung-untungan. Ya. Yang lebih menyulitkan kita kalau Durgandini ikut bersama dengan dia. Maaf, Gusti Patih. Biarkan hamba mencoba untuk menghadapi dia. Di sisi lain, tampak Cantrika Dewi dan Ken Amaranila yang baru saja mengalahkan Kilegawa dan Gendrayana. Akan tetapi, mereka berdua tidak jadi menuju Gua Buaya Tidur untuk mengadakan perhitungan dengan Abicaraka.
sebab mereka mendapatkan kabar kalau Durgandini dan kawan-kawannya sedang berkumpul di tempat penyihir jahat tersebut. Oleh karena itu, mereka berdua kemudian memutuskan untuk menuju Malwapati saja guna bergabung dengan Aditya serta Tantri yang telah terlebih dahulu menuju kerajaan milik Prabu Angling Darma tersebut. Sementara itu, Kilegawa dan Gerdayana yang melarikan diri dari pertarungan melawan kedua adik Aditya itu pun akhirnya sampai di Gua Buaya Tidur. Lebih baik kita selalu bersama, Nyai. Betul. Kelihatannya kita harus membantu Sudawirat untuk menghadapi Senopati dan Tumenggung Malwapati itu, terutama Batik Madri, supaya dia tidak terganggu melawan Angling Darma. Iya, Guru. Saya ingin sekali menghabisi Prabu Angling Darma dengan tangan saya sendiri. Kini kita kembali lagi menuju Malwapati, di mana pada saat itu Prabu Angling Darma sedang melatih sebuah jurus baru yang didapatkannya dari penyimpanan kitab-kitab pusaka Malwapati yang baru saja dipelajarinya. Di sana juga nampak Permaisuri Sekarwangi dan juga Angling Kusuma yang sedang menonton ayahnya melatih jurus baru yang telah dipersiapkan untuk menghadapi Aji Rengkah Gunung Sudawirat ataupun Durgandini. Jika dilihat dari gerakan-gerakannya, ilmu baru Prabu Angling Darma ini adalah sebuah ilmu penangkal serangan lawan yang sangat luar biasa cepat. Mungkin seperti jurus 9 langkah ajaib yang dimiliki oleh pendekar Raja Wali Sakti, di mana jika dilihat sekilas, ilmu yang dinamakan Hanitut Sanasini itu seperti ilmu Halimun karena tubuh sang Prabu bisa menghilang. Namun tetap ada perbedaan, alias ilmu baru sang Prabu kali ini jauh lebih hebat daripada ilmu Halimun yang selama ini dikuasai oleh sang Prabu. Ilmu tadi itu namanya ilmu Hanitu Sanasini. Artinya hantu yang cepat bergerak. Berarti Bopo jadi hantu. Hanitu itu cuma sebutan karena kecepatan jurusnya begitu tinggi sekali, sehingga membuat kesan menghilang seperti hantu. Tapi sebenarnya tidak. Tapi tadi hilang. Tampaknya putra Prabu Angling Darma begitu perhatian kepada ayahnya. Bahkan tadi ia sempat menangis ketika melihat ayahnya menghilang dari pandangan, sebab ia mengira telah terjadi sesuatu dengan ayahnya. Sedangkan Dewi Sekarwangi pun kemudian mengatakan bahwa akhir-akhir ini sang Prabu begitu sibuk dengan kitab-kitab pusaka lama di perpustakaan dan berlatih ilmu kanuragan. Mungkin permaisuri Prabu Angling Darma itu agak sedikit terganggu karena kurang diperhatikan. Raja Malwapati itu pun kemudian mengungkapkan permintaan maafnya kepada anak serta istrinya, sebab ia memang harus mempersiapkan ilmu-ilmu yang mampu menangkal Ajian Rengkah Gunung, sebab kali ini musuhnya sangat sakti dan sama sekali tidak bisa dipandang enteng, sehingga Suliwa dan Batik Madrim sampai mengkhawatirkan keselamatan sang Prabu, apalagi jika Sudawirat sudah mempelajari ilmu Halimun. Saya lihat ilmu yang tadi baru Kanda lakukan hampir sama dengan ilmu Halimun. Sama-sama ilmu menghilang. Beda. Ilmu Halimun bisa ditembus kalau musuh juga memiliki ilmu menghilang, karena masuk di alam yang sama. Tapi ilmu Hanitu Sanasini tidak bisa ditembus dengan ilmu Halimun dan tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Tampaknya ilmu baru Angling Darma itu sangat luar biasa, serta lebih mengandalkan gerakan yang sangat cepat bagai menghilang, sehingga sepertinya Sudawirat akan kesulitan ketika akan menggunakan ajian kejinya itu, walaupun ia saat ini sudah memiliki ilmu Halimunan. Harus mampu menghadapi segala gangguan yang meresahkan rakyatnya, tapi juga harus bijak dan penuh kasih sayang kepada rakyatnya. Raja juga harus memahami ilmu dagang, ilmu pertanian, dan sebagainya. Meskipun dia memiliki para rakrian yang memang betul-betul ahli dalam setiap bidangnya.
Sementara itu di pasar kota Raja Malwapati, tampak ada Bongoh yang sedang berbelanja kebutuhan sehari-hari. Namun tiba-tiba lelaki bongsor itu pun melihat keberadaan Aditya dan Kalyana Tantri di antara kerumunan para warga. Kedua pendekar itu pun kemudian mampir pada salah satu penjual makanan yang dilewatinya. Mereka pun memesan lontong pecel. Sedangkan Bongoh yang sedari tadi memperhatikan gerak-gerik mereka berdua pun akhirnya baru yakin kalau kedua orang itu adalah benar-benar Aditya dan Tantri, kawannya yang sudah lama tidak bertemu. Setelah itu, ia pun segera mendekati mereka berdua. Bongoh, Bongoh? kamu Tahu-tahu pada justru kemari. Mana Kakang Suliwango? Ada. ayo makan. Belum. Ayo makan. Lapar. Ayolah. Ayo. Kasih lagi. Setelah dari pasar, Bongoh pun kemudian mengajak mereka berdua untuk masuk ke Gedaton guna bertemu dengan Suliwah. Pertama kali Aditya pun langsung mengucapkan banyak terima kasih kepada tabib muda yang telah membantunya menyembuhkan luka pada kakinya akibat terkena ajian rengkah Gunung Sudawirat. Sudawirat pernah datang kemari, Liwa? Iya. 2 kali mereka mengacau di Malwapati bertiga dengan pria mitra. Yang pertama mereka kalah lalu diampuni oleh Gusti Prabu Angling Darma. Kenapa? Mungkin Gusti Prabu bermaksud memancing kemunculan Durgandini dan kawan-kawannya. Membiarkan pendekar kejam itu tetap bebas. Sama seperti membiarkan ular sendok bebas berkeliaran di bilik kita. Sebenarnya, saya juga kurang setuju. Suliwah pun ternyata kurang setuju dengan keputusan Prabu Angling Darma di kala itu, karena terbukti setelah beberapa hari kemudian, anak pendendam itu pun kembali menyerang Malwapati dengan mengacau di kota raja. Namun beruntung, Suliwah mampu meredam aji rengkah Gunung Sudawirat dengan ajian Dasendriya ungu miliknya, sebelum pemuda itu menghantam Patih Batik Madrim. Waktu melawan Gusti Patih Batik Madrim. Gusti Batik Madrim? Iya, Lantas? dia terluka dalam oleh pukulan Gusti Patih Batik Madrim. Tapi seseorang datang menyelamatkannya. Saya yakin itu Durgandini. Setiap kali ku dengar nama iblis betina itu, darahku seperti mendidih. Ya, sampai saat ini memang Suliwah masih penasaran dengan Durgandini untuk menuntut balas atas kematian Empu Masyurah dan juga Galuh Parwati. Aditya dan Tantri pun kemudian juga menyatakan bahwa mereka ingin tinggal di Malwapati untuk beberapa hari, sebab mereka juga menanti kedatangan Sudawirat ke tempat tersebut. Tujuan mereka pun jelas, yaitu untuk menuntut balas atas kekalahan Aditya ketika bertarung melawan Sudawirat di arena adu tanding perguruan jagat saksana. Kini kita menuju pada perkumpulan Durgandini yang di saat itu sedang berembuk tentang penyerangan yang akan mereka lakukan ke Malwapati. Seperti biasa, di antara mereka pasti terjadi perbedaan pendapat. Di satu sisi ingin langsung menyerang tanpa perhitungan, dan di sisi yang lain meminta untuk merencanakan penyerangan dengan matang, sehingga mereka akan lebih mudah mengalahkan Prabu Angling Darma dan yang lainnya. Nyai, kita harus menentukan apakah mau menyerang langsung ke Malwapati atau membuat kekacauan demi kekacauan dulu di sana terus menghilang. Setelah mereka kita buat kebingungan, nah baru kemudian kita menyerang habis-habisan. Sebaiknya kita pancing orang-orang sakti Malwapati itu keluar dari kota raja. Kalau kita bertarung di kota raja, pasti banyak prajurit yang ikut-ikutan bikin recok. Nah, di sini kita habisi mereka satu demi satu. Waktunya siang atau malam? Siang, kalau bisa besok. Begini, Nyai. Tampaknya Durgandini setuju dengan usul Ki Legawa, dan ia pun berpikir bahwa mereka harus memancing orang-orang sakti Malwapati itu untuk keluar dari sarangnya, sehingga kemudian mereka akan dengan mudah menghabisi mereka satu persatu di tempat tersebut. Sebab jika mereka bertarung di kota raja, maka mereka juga harus menghadapi para prajurit dan senopati Malwapati yang tangguh-tangguh itu, sehingga hal itu jelas membuat mereka kewalahan dan terganggu. Kenapa tidak besok saja?
Aku sendiri yang langsung menantang Angling Dharma dan Batik Madrim seperti dulu. Aku yakin kali ini Angling Dharma akan bertekuk lutut dengan tubuh yang hancur. Tidak usah, Wirat. Kamu dan aku di sini saja. Kita sama-sama menghabisi Angling Dharma dan patihnya dengan ajian kita. Juga si Suliwa. Saya sudah tidak sabar, Guru. Kali ini harus sabar. Supaya kita tidak gagal lagi seperti kemarin ya. Keesokan harinya, Abicaraka dan Gendrayana yang diutus untuk mengacau di Malwapati pun berjalan santai memasuki pasar kota raja. Kebetulan di sana juga ada Aditya dan Tantri yang sedang melihat-lihat dagangan salah satu pedagang di sana. Gendrayana yang menyenggol Aditya pun kemudian membuat perhatian pemuda itu tertuju ke arahnya. Sebab pemuda itu merasa seperti mengenal orang tua rusuh tersebut. Kamu lihat kedua orang itu. Yang satu adalah kawanan kita di Kalingapura. Tuan mau yang lebih besar lagi? Tidak. Dia pengikut Giliwara yang berhasil melarikan diri sewaktu mau dihukum pancung. Jangan-jangan Durugan ini juga berada di sini. Cepat kamu beritahu Suliwa, biar aku yang mengurusi mereka. Ayo. Aditya pun segera bersiap dan waspada karena ia merasa bahwa mungkin Durgandini juga berada di tempat itu. Tak lama kemudian, kedua manusia jelek tersebut pun membuat geger dengan sengaja memecahkan gerabah seorang pedagang sehingga terjadilah keributan di sana. Abicaraka pun juga menggunakan sihir-sihir murahannya untuk membuat pedagang tersebut ketakutan sehingga berlari. Namun para prajurit cepat tanggap dan segera menghampiri dua pengacau tersebut. Keadaan pun bertambah kacau setelah Abicaraka mempermainkan para prajurit Malwapati itu dengan sihirnya. Aditya yang melihat semua itu pun kemudian segera turun tangan untuk menghadapi dua manusia busuk itu. Masih ingat aku? Kamu anak buah Giliwara bukan? Mau apa kamu? Aku akan menangkapmu dan membawamu kembali ke Kalingapura untuk digantung. Hei, kamu, minggir! Ya, kini Aditya harus menghadapi dua musuh sekaligus. Namun ilmu Halimun dan sihir Abicaraka tampaknya mampu membuatnya bingung dan kesulitan untuk menyerang. Sedangkan Tantri yang sedang ditugaskan untuk memberitahu Suliwa pun telah sampai dan segera menuju ke pasar kota raja bersama dengan Bongoh. Sementara itu, pertarungan Aditya pun sudah berjalan puluhan jurus. Namun kedua lawannya itu belum mampu menundukkannya. Hingga kemudian Abicaraka pun kembali menggunakan aji Halimunnya. Hal itu jelas membuat Aditya kesulitan. Namun tak lama kemudian Suliwa pun datang memberikan bantuan. Kakang, gunakan serbuk sari bumi. Akhirnya, dengan serbuk sari bumi, Aditya pun mampu mengetahui keberadaan Abicaraka, sebab serbuk tersebut mampu membuat orang yang memiliki ilmu Halimun menjadi kelihatan. Kini giliran Abicaraka dibuat tak berdaya dengan terjangan-terjangan Aditya. Akan tetapi, manusia penyihir itu kemudian menggunakan sihirnya untuk mengelabui Aditya dengan menciptakan sesosok makhluk jelek seperti dahulu ketika ia menghadapi Kilubdaka, ayah Aditya yang telah tewas belasan tahun yang lalu karena pertarungannya melawan Abicaraka itu. Aditya, makhluk ini tidak perlu diladeni. Dia akan sirna dengan sendirinya.
Kamu kenal mereka, Liwa? Yang satu saya pernah melihatnya, memihak kaum pemberontak waktu melawan Kalinggapura. Kebetulan saya dan Gusti Prabu juga Aditya terlibat dalam pertempuran di sana.